Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya iza faraqta minas sholatil mafrudati fasholli sunnatal ba'diyata. Wahai anakku, jika kamu, ini maksudnya berpisah ini selesai. Ya. Bukan Jika- berpisah, selesai itu. Lanjut. Jika kamu selesai sholat fardu, maka sholatlah sunnah ba'diyah. Ya. Minnya Pak, tahu ke sini minnya berarti Iya. bayan berarti. Dari. Idza faragtah, jika kamu selesai minas sholati dari sholat. Goyah maksudnya. Amin. Tapi kamu ngerti kan kalau selesai dari sholat kan? Iya. Fasholli sunnatal ba'diyata. Maka sholatlah sunnah ba'diyah. Jawabnya berarti. Wadu'ullaha bima tayassaru min solihid da'awati. Ngerti, lanjut. Coba tes ini dulu. Wah. Ini saya agak bingung kalau mau apa sih maksudnya. Terus. Wadu'ullaha, maka berdoa dan berdoalah kepada Allah. Ya. Maknanya ini doa. Jangan doa yang mudah. Minnya berarti min lil bayan, yaitu Iya, benar. doa-doa yang Allah yang baik. Jadi coba itu kan minnya lil bayan. Iya. Kalau minnya lil bayan dari ma berarti setelah min itu gantikan dengan emma. Maksudnya dengan mas diganti. Wad'ullaha bisolihid da'awati gitu. Allati tayassarat. Ya. Allah tayassar. Ya kan kalau allati tayassarah wad'ullaha dan berdoalah kepada Allah bisolihid da'awati kan begitu jadinya. Terus Wastaghfir rabbaka katsiran. Dan mintalah ampunan pada Tuhanmu sebanyak-banyaknya maksudnya. Katsiron apa? Maf'ul bih. Dari Wastaghfir. Robakah satu maf'ulnya. Kasiron apa kasiron? Banyak. Yang banyak apa yang banyak? Ampunannya maksudnya. Kamu kasiron ini Kan nanti maksudnya berarti kan minta Istighfar ampunan ini yang kan banyak. satu maf'ulnya. Hah? Satu. Yang banyak apa? Kamu minta ampunan yang banyak ini. Kan? Iya. Nggak bisa maf'ul, nggak bisa. Apa dia? Hal. Mas jadi hal deh. Ya. Keadaan kan? Keadaan siapa? Keadaan kamunya be. Kasirun jadi keadaan itu. Ya artinya kamu sering-sering beristighfar begitu. Was'alhul fatha, dan pintalah padanya pembuka maksud pembuka. Ya terbuka semua pintu yang tertutup. Makanya kamu rezeki seret berarti dibuka, ilmu sulit dibuka jadi mudah begitu. Ya al-fathahnya ada dua artinya juga ini. Kemenangan apa? Juga. Ya minta kemenangan. Kamu bodoh misalnya, kalahkan kebodohan itu gitu. Malas kalahkan kemalasan gitu. Jadi menang. Beneran? Lanjut. Fainnahu huwal fatahul alimu. Iya. Karena Allah adalah Maha Pembuka dan Maha Alimunya berarti sih atau iya. Nah dari fatah dari Allah. Fainnahu wal fatahu, bukan ke naat ke ini ya manutnya al fatahu. Kalau sifatnya Allah itu kan satu, jadi dia Allah itu Fattah, Allah itu Alim. Zatnya Allah kan satu, jadi dia satu, maksudnya Fattah
ada pada Allah, al-alim ada pada Allah gitu. Jadi dia sifat-sifatnya Allah semuanya. Maksudnya kalau di nahwunya ini kan apa namanya kan tabi marfu'nya kan berarti nanti kan ke sini juga maksudnya. Iya. Jadi dia khobar aja, khobar kedua. Khobar kedua dat. Maksudnya gimana? Khobar kan boleh dua, boleh banyak. Khobar dari innanya itu berarti. Khobar dari Fa inna. fatahu jadi apa? Badalnya huwa berarti. Kok jadi badan? Bukan. Fatahu khobar kan? Huwanya. Huwanya jadi dia hul fatahu jadi mubtada khobar aja, dia jadi jumlah ismiyah. Jadi dia khobarnya Khobar jumlah baru ismiyah. Berarti ini huwal fatahu khobar pertama, khobar kedua lah ini. Lanjut. Ya bunaya, in istata'ta alla tajlisa fil majlisi illa wa anta ala wudu'in faf'al. Ya. Paham. Kurang. Coba. Wahai aku jika kamu mampu. Alla tajlisa. Untuk tidak duduk maksudnya. Fil majlisi di dalam tempat duduk. Perkumpulan maksudnya. Ya. Illa wa anta ala wudu'in. Kecuali kamu bersama wudu berarti. Musahabah ala artinya. Ala kan artinya ada musahabah juga. Ya. Kecuali kamu dalam keadaan berwudu Ya. maka lakukanlah. Ngerti. Nggak ngerti sih maksud. Kamu kalau begini ada la dan illa, hapus kedua-duanya. Coba biar paham maksudnya. Coba. Berarti itu kan di balaghah kamu itu adatul qasri kan? Adatul hasri ngerti kan? Punya arti hanya. Yang kemarin baca. Coba buka, hapus la dan illanya. La dan illanya. Ini istata'a ya bunaya ini istata'ta anta jilisa fil majlisi wa anta ala wudu'in. Nah, artiin. Jika kamu mampu duduk dalam suatu majelis dan kamu dalam keadaan wudu. Iya begitu. Ngerti gak? Oh. Ngerti? Gimana maksudnya? Berarti maksudnya kalau mampu duduk di dalam suatu majelis dan kamu dalam keadaan wudu maka lakukan. Iya. Ngerti kan? Iya. Iya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pemahamannya Allahnya dihapus, illanya dihapus, gimana jadinya? Ada Tuhan. La ilaha. Tuhan Allah. Jadi Tuhan itu hanya Allah. Begitu. Biar mudah. Ini sama nih. Hanya nih. Jika kamu bisa duduk di sebuah tempat hanya dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah. Ngerti gak maksudnya? Fa innal masajida buyutullahi wa laysa minal adabi an tadkhula baita rabbika wa anta ala ghairi istidadin ibadatihi. Ya. Karena masjid lah. Tapi di sini masjid ini ya. Masajida. Di sini majelis. Berarti majelis maksudnya di sini majelisnya masjid maksudnya ini. Ini berarti dia umum ke khusus ini berarti. Awalnya tentang umum, lalu ini membahas secara khusus. Apalagi begitu. Kalau di tempat lain kamu sudah berwudu terus, apalagi di masjid. Gitu jadinya. Lanjut. Wa innal masajida buyutullahi. Karena masjid adalah rumahnya Allah. Wa laysa minal adabi an tadkhula baita rabbika wa anta ala ghairi istidadin li ibadatihi. Dan tidaklah masuk ke rumah Allah itu ke rumah Tuhanmu adab gitu artinya. Walaysa minal adabi apa? Dari kedudukannya. Minal adabi. Iya. Khobar dari laisa. Ya, mubtada isimnya mana? Anta dukhula ini. Ya. Jadi gimana?
Antadkhula baita rabbika, masuk ke rumah Tuhanmu bukanlah sebagian dari adab. Gitu bacanya. Enggak, harus lanjut dulu. Wa anta ala ghairi istidadin li ibadati. Apa tuh? Wa anta. Sedangkan tapi wawunya waw bukan waw atau apa ini? Hal. Wawul hal. Oh, ada waw hal juga ya? Nah, kalau begitu, kalau sedangkan begitu. Berarti waw di sini juga waw hal juga ini, walaysa ini. Walaysa minal adabi. Walaysa minal adabi. Iya. Baita rabbika. Walaysa bisa. Wallahi walaysa minal adabi ya. Berarti kalau ada waw hal berarti artinya sedangkan juga. Iya. Sedangkan atau dia bisa waw ibtida karena setelahnya kan mubtada khobar. Tapi kalau waw ibtida dia nggak ada hubungannya dengan sebelumnya, sedangkan ini nggak ada. Ada waw hal ya, hal bagus. Waw hal. Wa anta ala ghairi istidadin. Sedangkan kamu ala ghairi ini artinya. Ya. Ghairi istidadin ngerti? Ghairi istidadin ya tidak siap. Iya, ngerti kamu untuk beribadah kepadanya. Iya. Gimana? Tapi hilapnya gimana ala ghairi? Ala ghairi? Kalau huruf ala itu kayak tadi kamu kasih alanya illa wa anta ala uduin ngerti. Yang ini Ada ghairinya. sama, alanya sama. Musahabah juga. Ghairi itu apa artinya? Tidak. Istidad? Siap. Tidak siap kan? Iya. Wa anta ala ghairi istidadin berarti kamu tidak siap. Oh, alah. Berarti maksudnya tidak siap nih karena ini artinya bersama. Sedangkan alanya yang di sini ala. Iya. Dalam bahasa Indonesia kadang nggak usah diartiin wa anta ala ghairi istidad ini sedangkan engkau tidak bersiap. Alanya nggak usah diganti. Kecuali memang mau diartiin satu persatu. Sedangkan engkau ala ghairi istidadin di atas ketidaksiapan. Ini kamu tidak siap. Kalau ala dia akan isti'la atau apa tadi musahabah. Kamu nemu di mana musahabah? Di Google. Oh, ada. Ada. Bisa. Di makna maaf berarti. Tapi ngerti. Walaysa minal adabih dan tidak termasuk adab. Anta tukhula baita rabbika. Kamu masuk rumah Tuhanmu wa anta ala ghairi istidadin li ibadati sedangkan kamu tidak siap untuk beribadah. Kamu ngerti begitu? Ngerti. Yang nggak ngerti mana? Ya tadi barusan sudah ngerti sekarang. Walaysa minal adabi. Lanjut. Ya bunaya. Inna ammatal muslimina yanzuruna ila talabatil ilmi syarifin nazarul ihtirami. Sesungguhnya ammatal muslimina. Ya. Mayoritas orang muslim berarti. Yanzuruna ila talabatil ilmi syarifi nazarul ihtirami. Melihat kepada penuntut ilmu nazarul ihtirami. Nazara ini maf'ul mutlak berarti. Ya, maf'ul mutlak yang apa? Dibayani nau. Ya. Nazarul ihtirami berarti maksudnya melihat dengan cara menghormati. Iya. Berarti maksudnya memuliakannya. Mereka memandang dengan pandangan penghormatan. Pandangan penghormatan. Karena ada pandangan itu, pandangan yang mengejek kan? Iya. Begini ngejek. Ini begini itu. Benar orang-orang itu. Kan ada yang pandangan ngejek. Jangankan pandangan, senyum aja. Ada senyum ngejek kan? Iya, ada senyum yang memang senyum seneng gitu. Ada senyum malu. Pandangan begitu. Pandangan juga ada yang mengancam. Pandangan kan begini. Itu mengancam tuh. Begini maksudnya alis ketemu alis begini. Ini ihtiram maksudnya dia ya nunduk gitu. Keadaan dia. Wa istanjibuna kulla saghiratin taqa'u minhum. Istanjibuna membesar-besarkan.
Ya, menilai Nilai. besar. Makanya kamu harus hafal itu istiqomah. Artinya banyak. Dia punya arti menjadi istahjaroh, menjadi batu. Istahjaroh menjadi batu. Jadi asalnya hajar, batu, istahjaroh menjadi batu. Ada kalau begini dia menilai, istiqomah, menilai agung. Harus hafal tuh di bukunya yang saya kasih kamu nih. Tulisan saya. Banyak banget. Untuk apa? Pencari ilmu itu dikit. Ini memang belajar ilmu itu membutuhkan capek. Membutuhkan semangat. Sekarang jam berapa sih? Nggak tahu. Jam 10. Saya belajar tuh, bayangin nih, padahal gak wajib tuh jam 1. Saya cari tuh. Beneran. Jadi sendiri, ada ustadz mau ngajarin jam 1, belajar jam 1. Di mana? Di dulu waktu saya pesantren. Memang kalau belajar pakai kalkulasi misalnya, waduh saya harus tidur jam 10 misalnya, padahal masih belajar nih, habis ini ilmu gak dapat. Jadi memang harus semangat begadang. Imam Syafi'i aja kan ada tuh ceritanya yang sampai subuh kan. Harus begitu kalau mau. Makanya jalan orang kan beda-beda. Kalau kamu mau jalannya di ilmu, memang harus begadang. Kecuali kamu, saya habis belajar ini saya mau jadi kuli misalnya, mau kerja, ya udah gak usah begini semangat. Gak usah. Emang jalan orang, saya gak maksa kamu. Misalnya saya mau jadi polisi misalnya, ya udah begini kan. Aku gak, dan polisi susah juga hubungannya apa kan. Tapi kalau kamu masih memang berusaha berada di jalur ilmu, pengen mengajar, pengen tahu ilmu ini, ilmu itu, pengen tahu ilmu-ilmu yang begini, ilmu agama, bukan ilmu kanuragan. Karena kalau ke ilmu kanuragan memang beda lagi jalurnya begitu. Tapi kalau kamu bener-bener gak bisa pakai setengah-setengah ini, harus bener-bener begitu. Kamu Alfiah nih nanti nih, kalau sudah datang terjemahannya tuh harus hatamin. Ngerti gak ngerti hatam dulu. Baru diulang lagi dari awal. Tebel tapi Alfian ya. Aduh, tebel segitu paling seminggu. Beneran. Seminggu. Saya dulu terjemahan Alfiah tuh saya kan selain belajar belajar begini dikit-dikit yang satu persatu begini, saya juga baca terjemahannya. Terus yang ini buat apa nanti? Buat praktek kayak gini maksudnya. Ya, gampang. Yang penting mumpung kamu masih di sini, nanti kan beda lagi. Gurunya tahu belajar gimana, mumpung. Jadi harus semangat. Jangan sampai tidur. Nanti kalau mau tidur tuh, kalau sudah punya istri lah tidur terus. Beneran. Kalau lagi belajar begini harus semangat. Jangan dipikirin tidur begini, habis kalau tidur ini dipikirin ini. Istirahat. Beneran. Jangan pikirin istirahat nanti urusan istirahat tuh. Sekarang semangat gimana bisa ini sudah bagus, ini udah 33, cuman udah lambat berapa tahun ini ya. Harus semangat bener-bener. Mana ya bikin semangat. Jangan pikir sakit mah makin semangat seharusnya. Bisa apalagi malam-malam. Intinya harus semangat. Jangan sampai berleha-leha, mau seneng. Begini nih. Guru saya cerita, kalau belajar tapi seneng-seneng susah masuk ilmu tuh. Jadi kalau proses belajar itu memang harus kesulitan. Itu lihat tuh orang yang lagi kesulitan biasanya semangat belajar. Orang yang nggak punya duit. Kalau orang yang kaya kan males belajar. Kalau saya semangat kalau ada kawannya belajar itu, ada saingan saya semangat kalau belajar itu. Kalau ada saingan? Iya. Berarti saingan dengan siapa? Dengan saya berarti. Ya nggak bisa lah. Tapi memang harus semangat ini.
Tadi ini belum nggak mau diajak belajar nggak mau. Ya apa? Nggak apa-apa belajar sendiri. Makanya yang sulit, nah, kalau yang gampang gitu kayak tadi gampang. Coba lanjut. Wa yastazimuna kulla sagiratin taqwa minhum. Berarti kulan maful nih. Iya. Dan menilai sesuatu Menilai seluruh. besar. Bisa? Ya tadi kan menilai besar, menilai agung. Azim. Besar. Menilai agung setiap yang kecil. Setiap yang kecil taqwa sifat dari sagiratin. Yang terjadi di antara mereka. Iya. Ngerti maksudnya? Di antara segala sesuatu yang kecil nilai besar di antara murid-murid itu. Maksudnya yang kecil-kecil apa maksudnya? Kecil-kecil, perbuatan kecil apa gitu dibesar-besarkan. Yang kebaikan-kebaikan, kejelekannya juga. Boleh kebaikan, boleh kejelekan. Kejelekannya tambah. Iya. Waduh, ini kok pelajar ngupil misalnya. Ada ngupil Masa apa? mobil ada yang ngomong itu. Iya. Karena orang nggak tahu ilmu, Iya. nggak paham ilmu. Ya paham. Jadi ilmu itu sifatnya Allah. Iya. Kamu tadi kan paham Allah kan? Dari mana? Itu sifatnya Allah itu. Bagaimana agak agung? Makanya sampai di dalam Al-Qur'an itu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang enggak berilmu? Enggak sama. Bahkan para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tapi mewariskan ilmu kan? Iya. Jadi itu pewaris nabi. Kamu ngerti tadi nabi yang ditinggi, pewaris nabi. Bukan pewaris begini ecek-ecek. Makanya ilmu itu harus, orang kalau sudah mengerti bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting, semuanya itu mau ditukar dengan ilmu. Sapi dijual butuh belajar ilmu. Kamu nggak paham itu. Punya harus tahu ilmu itu berharga banget. Kamu kalau punya ilmu, kemana aja jadi mutiara gitu. Kalau mutiara ini taruh di tai kambing tetap dicari orang. Beneran. Iya. Tapi kalau nggak ada ilmu, ditaruh di atas mobil nggak ada yang lihat. Beneran. Jadi maksudnya kita itu untuk jadi berlian kan perlu diasah. Nah ini asahnya harus dengan begadang, gitu, dengan menghafal, mungkin menghafal dengan memahami begitu. Ilmu, nah kamu nggak paham ilmu, ngerti ilmu itu penting. Kalau nggak ada ilmu habis. Manusia itu jadi mulia karena ilmu. Kalau manusia kalau manusia gak berilmu, dia jadi lebih hina dari binatang. Beneran. Lebih hina dari binatang. Maksudnya lebih hina itu dia sudah gak ada nilainya, habis. Kalau binatang mungkin mencuri karena dia gak berotak kan, gak ada hukum. Tapi manusia bisa jadi mencuri, bisa jadi macam-macam. Bodoh, goblok, dungu. Maksudnya kita harus semangat. Nanti kalau sudah kamu tahu itu pentingnya ilmu nih, nanti dipilah ilmunya. Oh, ilmu ini, ilmu itu, gitu yang bermanfaat. Sekarang semuanya aja dulu. Belum tahu kamu paham. Yang penting itu tentang Nabi Muhammad penting buat akhirat. Yang nanti kita belajar yang itu sama itu penting tuh. Ada orang yang masuk tetap Islam gara-gara paham Nabi Muhammad itu. Muhammad yang Syama'il yang kemarin satu kali. Pokoknya yang penting banget semangat. Dulu kalau saya cerita ya, itu di mana ada belajar saya ikut. Itu dulu tuh kalau di pesantren. Hari Jumat itu biasanya istirahat. Ada kursus baca kitab saya ikut. Kamu kalau tahu di pesantren saya nih, belajar kitab kuning tuh mungkin hampir diremehkan. Di pesantren saya yang di Darul Ulum nih. Maksudnya diremehkan gimana? Maksudnya susah gitu. Saya belajar, bayangkan MTS, MA. Ini nggak belajar kitab. Yang belajar kitab tuh MD, Madrasah Diniyah. Itu baru kitab tiap hari, kitab tebel-tebel. Segini tebel. Tiap hari jadi bawanya segini.
Saya bawanya biologi, matematika, Itu yang umum itu. yang umum. Cuman saya semangat tahu, cuman mungkin doa itu ya, doa ya, mungkin doa guru-guru, semangat. Di mana ada kursus baca kitab saya ikut, beneran. Tuh saya ingat tuh satu malam tafsir Yasin saya ikut tuh. Itu jam 1 malam, itu nggak wajib, nggak sunat tuh, cuman anak-anak yang semangat aja. Itu jauh, saya dari ujung barat itu ngaji di ujung timur. Pesantren kamar saya paling ujung barat, ini di ujung timur. Saya samperin ke sana, itu tiap malam tuh yang semangat. Itu malam-malam yang ngantuk-ngantuk gitu, beneran hari Jumat. Jadi kalau belajar harus benar-benar semangat. Saya saking semangatnya, soalnya beda hobi ya. Kalau saya kan hobi dulu, hobi tauhid nih. Itu semua tauhid yang di kitab tauhid yang di toko kitab saya beli semua. Maksudnya yang satu Tijanud Darori, bukan Tijanud Darori kan 100, beli satu macam satu gitu. Tijanud Darori, Qatrul Ghais, Ummul Barahin saya beli, baca semua. Bab kalamin yang susah. Pas apa? Ilmu mantik saya bisa uji ilmu mantik, Sulam Munawwarah itu kitabnya dibeli, terjemahannya dibeli. Itu saking semangat. Sama terjemahannya juga. Iya. Jadi kalau nggak paham lihat terjemahannya. Kadang ketahuan oh terjemahannya ini salah gitu. Coret terus. Jadi harus semangat. Kalau nggak semangat, kecuali saya bilang lagi, kecuali saya nggak bisa menutup kemungkinan kamu nanti jadi miliarder misalnya. Nggak di jalan ilmu silahkan. Tapi kalau masih mau di jalan ilmu harus semangat. Semangat itu benar-benar harus semangat nih. Beneran. Jadi saking semangatnya kalau saya dikirim duit misalnya, itu dibikin beli buku semua, beli kitab, beli buku, habis lapar. Beneran. Itu sampai lapar tuh. Saya ingat pas Ramadan itu kan dikirim tuh buat makan kan, itu beneran kelaparan itu. Kalau beli kitab guys. Bener iya. Terus gimana? Makanya waktu itu saya makan roti kayaknya 1. Sahur malu, cuman gimana semangatnya belajar. Beneran tahu semangat sendiri, orang kan beda-beda, cari satu-satu. Saya cerita yang bisa baca tuh praktek sendiri. Oh begini jadinya, ya jadi paham. Kamu kan sudah paham tuh dikit-dikit, nah itu yang diterusin. Apa yang kurang nih? Oh nahunya, baca nahu di mana bab mubtada kurang paham, baca di mubtada gitu. Terjemahan ambil, kitab kuning begini ambil. Yang bisa saya semangat tuh walaupun belajar sendiri, kitab jangan satu. Alfiyah misalnya, kamu Alfiyah, Imriti, Jurumiyah, ini nahu semua. Kawakib, Jurumiyah, iya, Asmawi, ini nahu semua nih. Terus Kaprawi, ini nahu semua nih. Jadi nggak pernah dengar sih. Jadi pas baca bab mubtada semua buka. Mubtada ini semuanya dibaca. Emang ada banyak lagi tuh. Banyak. Mubtada menurut kitab Jurumiyah gimana, mubtada menurut kitab Imriti bagaimana, menurut kitab Asmawi gimana, menurut Kaprawi gimana, menurut Ibnu Akil gimana, mubtada. Nanti paham sendiri semuanya. Berarti maksudnya nahu itu ada beda pemahamannya lagi ulama itu. Iya, cuman sama, beda bahasa doang. Beda bahasa. Beda bahasa, cuman itu bisa kita ngerti. Di satu kita gak ngerti, satunya yang lain bisa ngerti. Kayak balaghah nih, kamu bagian paham. Balaghah banyak, ada al-balaghul wadihah, ada jawharul maknun, ada apa nih? Khulasatul balaghah, ada macam-macam. Nah, akhir-akhir setelah tauhid, mantik ya tasawuf. Itu ihya dibaca, Futuhat Makkiyah dibaca, pokoknya semuanya dibaca. Oh jadi begini artinya begitu. Kamu kalau mau belajar
Jangan satu kitab, nggak paham. Kadang kitab itu saling menyempurnakan. Nah, kayak kamu mau belajar apa? Fikih. Fikih, fikih. Fikih, Fathul Qorib, Fathul Akhyar, Iqna, apa? Yang tipis-tipis dulu. Al-Mabdul Awliya. Atau fikih ini kan macamnya banyak sekarang. Ibadah, muamalat, munakahat, apalagi aqdiyah, hukum. Kamu ibadah doang, ibadah itu ambil dari buku ibadah-ibadah dulu. Sholat, baca sholat semua, sholat. Apa itu itu? Semua fikih ada, sholat. Ada yang memang fikih ibadah Khusus. cuman kayak Fathul Qorib baca bab sholat, bab apa, Iqna bab sholat, Fathul Akhyar bab sholat, ini bab sholat semua itu paham tuh, baca aja sendiri. Oh begini. Makanya praktek ini penting. Ini cepet nih, cepetan. Mana yang nggak paham, begitu metode saya dulu. Jadi saya kalau nggak, nah setelah itu ditulis. Makanya penting tulis tuh. Nanti kalau sudah lama nggak dibaca, ambil tulisan, paham lagi. Kayak yang Syama'il itu kan saya tulis dari banyak kitab tuh. Saya baca sini. Setelah hatam semua ada kesimpulan. Oh kitab ini. Lalu dikumpulin semuanya. Yang sama-sama nggak ditulis, cuma ambil yang paling gampang. Baru disusun tuh. Dikasih bab tersendiri. Begitu. Yang penting harus paham. Yang penting semangat. Ini semangat yang penting banget. Modal juga perlu dong, berarti. Gimana? Modal apa? Modal uang perlu kita. Enggak, kalau saya dulu kalau baca pinjem. Kalau buku saya banyakkan yang minjem. Enggak beli. Kalau kitab susah, kalau minjem kitab gimana? Jadi kalau buku pinjem. Buku-buku bacaan aja. Buku baca Indonesia. Dulu kalau sekarang kan ada PDF. Ini kelemahan kalau PDF tuh nggak ingat siapa penulis, karena sekali buka kan halaman 3, halaman 100 langsung halaman 100, nggak pakai dari awal. Kalau buku kan bisa ingat siapa penulisnya tuh. Itu yang penting semangat. PDF enggak kayak ini, agak pusing tapi baca di PDF nya di komputer. Enggak juga, enggak di komputer, di HP Bisa juga berarti. Bisa. Kamu di mana udah? Sini lanjutnya. Faya kayu ya. Gampang apa sulit? Yang sulit aja. Nah, ini juga ngerti maksudnya. Faya kaya bunaya an tusallit al-sinatal amati ala nafsika. Kamu begini harus pengalaman. Ya bunaya wa ya faiyakah, janganlah kan. Antusallit, menguasakan al-sinatal ammah, lisan-lisan orang awam ala nafsika, kepada dirimu. Orang awam. Iya. Bukan umum kan? Iya, umum. Awam kan umum tuh. Oh, awam itu umum kan? Ammah kan? Awam, ammah sama. Maksudnya jangan sampai kamu dikuasai oleh omongan orang. Kalau orang ngomong begini, biarin, bodo amat. Ngapain dengerin orang, cepat mati. Kamu disuruh begini, tetap semangat. Oh, kamu kalau gak kerja gak dapat duit, jangan. Ilmu, duit datang sendiri. Kamu percaya? Kalau dapat ilmu, duit datang. Percaya aja. Iya. La tarfa' sawtaka fil masjidi, ngerti kan? Fa inna dzalika minal ammi qabihun wa huwa min talabatil ilmi syarifi akbahu wa ashaddu nukran, ngerti? Fa inna dzalika kemana? Karena zalika tarfa sawtaka. Ya. Minal ammi qabihun. Ami orang awam, qabihun. Bukan kebiasaan ami ini. Enggak. Ami orang. Untuk orang awam aja dia qabih, buruk. Wa huwa min talabatil ilmi syarif. Para pencari ilmu akbahu, lebih buruk lagi. Wahwanya dibaca? Maksudnya? Wah apa? Huwanya ke ini.
Kadzalika. Kezalika itu. Jadi raf'us saut itu orang awam aja buruk. Nah, kalau orang pencari ilmu berarti lebih buruk. Berarti mainnya min li ta'lil ya. Mana? Min ya. Dari ini min talabatil ilmi. Dari para pencari ilmu. Bagi nih maksudnya. Berarti li ta'lil itu berarti. Ya. Ditaklil lebih mana? Ta'lil karena ya. Iya. Oke. Dari berarti dia ibtidak berarti dia. Apa itu tidak? Ibtidak permulaan dari. Kalau dimulai dari pencari ilmu yang melakukan akbahu lebih buruk wa asyaddu nukron dan lebih mungkar. Nukuran mungkar ya? Ya. Di sini nggak ada nukuran tulisannya. Iya, nukron mungkar. Kan mungkar sama kan? Iya. Wala tukhasim ahadan min ikhwanika. Ini. Terus harus lupa lagi saya. Tukhasim. Anunya aku hafal ini. Tukhasim bertengkar. Iya. Jangan kamu bertengkar ahadan ikhwanka dengan salah satu dari temanmu. Wala tunazi'hu, janganlah kamu mendebatinya. Mendebat ini. Berdebat dengannya. Wala tudoyi kalau muslimatin yuridu ayat pada fi baiti maulahu. Dan janganlah kamu mempersempit kepada muslim yang ingin beribadah di dalam rumah Tuhan. Ya bunaya innal amiyah idza dakhala al masjidah. Wa nakus sungguhnya orang-orang awam nih amiyah ini. Jika memasuki masjid fal ajdaru maka lebih pantas bika sama wabi apa ya? Bika wabi apa ya? Fal ajdaru bika wabihi. Bihi. Ayat ta'allama min kal adaba wal khusyu'a. Jika ini sesungguhnya orang awam jika masuk masjid maka lebih pantas bika wabihi ayat ta'allama min kal adaba wal khusyu'a. Maksudnya gimana gitu? Fal ajdaru ayat ta'allama gitu berarti. Kayaknya bukan wabihi, cuman sulit juga itu. Orang awam jika masuk masjid maka dia lebih pantas untuk belajar adab kepadamu Bika dan wabihi. belajar khusyuk. Kan bika. Fal ajdaru bika iya wabihi kayaknya tuh. Berarti gimana maksudnya artinya? Bakal lebih pantas. Ayat ta'alamanya berarti Dia belajar. dia ini al-am ya ini. Belajar adab darimu. Adab dan khusyuk darimu. Berarti tidak maksudnya? Tapi bikanya wabihinya maksudnya gimana? Fal ajdaru bika wabihi. Yang lebih pantas denganmu dan dengannya. Kepadamu dan kepadanya. Kepadamu dan kepadanya. Jadi dia juga belajar sama dianya sendiri maksudnya? Enggak. Hubungannya dia dengan kamu maksudnya itu. Gaya bahasa Arab begitu. Lanjut. Ada banyak masuk kok ada kayak gini kayak bahasa Arab ini. Iya, kalau kayak yang ala gairis dadil itu Iya. kan ala kan? Iya. Iya, mirip. Kan bi bihi, bi kan dia huruf memang. Memang begitu huruf. Sulit dipahami. Harus biasa itu. Lanjut. La antusi al adaba. Fayatawalla nushaka warisyadaka. Ya. La atof berarti. Ya. Tidak memperburuk adab. Maksudnya gimana? Atau kemana? La antus ala Atau kemana? ayat alam. Ya. Berarti lebih la antusial adaba. Ya, fal ajdaru kan? Fal ajdaru pantas, lebih pantas. Pantasnya berarti maksudnya.
sebenarnya kamu tidak memperjelek adab. Jangan suul adab itu maksudnya. Jangan suul adab. Ya. Fayatawalla nushaka wa risyadaka. Lanjut. Fayatawalla menolong, ya tawalla berpaling. Iya, menolong. Maka dia alami ini menolong nasihatmu. Iya, maksudnya dia nanti yang menguasai untuk menasihati kamu kan. Masa nggak malu kamu dinasihati orang awam kan? Begitu. Kamu orang berilmu. Ya begitu. Sudah tahu tadi ilmu nilainya kan? Iya. Wa bunayya la tudayi syarafal ilmi bisa atil adabi fi buyutillah. Maka wahai anakku, janganlah kamu menghilangkan, menyanyiakan kemuliaan ilmu dengan memperburuk adab di dalam rumah Allah, dalam masjid. Karena dulu itu belajar di masjid. Lanjut. Wala tusallitil sinatal ammati ala ikhwanika. Nah, enggak tadi tuh. Janganlah menguasai lisan orang awam pada teman. Ngerti gak maksudnya? Kayak yang tadi. Ini ala nafsika, ini ala ikhwanika. Iya. Kalau ini kan jadi kan jangan sampai dijadiin omongan orang-orang. Maksudnya omongan orang jangan sampai mempengaruhimu. Ini mempengaruhi temanmu. Iya. Maksudnya kenapa kalau temennya yang ikut ngomongin dia juga maksudnya? Maksudnya kamu tolongin biar teman kamu nggak diomongin apa? Bukan nggak diomongin iya, tapi jangan sampai kamu itu harus nolongin, jangan sampai teman kamu terpengaruh oleh omongan. Terpengaruh oleh omongan orang itu. Iya, jadi kamu bilang, kamu kok usah dengerin. Iya, memang begitu maksudnya. Maksudnya bukan dengan kamu walaupun diomongin begitu, jadikan omongan itu sebagai cambuk biar kamu semakin semangat. Maksudnya suruh motivasi ini. Wa iza ra'aita min ahadil musallina syai'an takrahuhu fa'amilhu bil ihsani wal lutfi. Dan jika kamu melihat salah satu seorang yang sholat, iza ra'aita min ahadil musallina syai'an takrahuhu. Syai'an apa syai'an? Sesuatu. Enggak kedudukannya. Maf'ul. Ya. Maf'ul bih. Lanjut. Fa'amilhu bil ihsani wal lutfi. Ya. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu benci dari salah satu orang yang sholat, maka pergaulilah dia dengan baik dan lembut. Ya. Wa iza syi'ta an turshidahu ila hukmin syar'in fala tuqlis alaihil qawla. Ya, ngerti. Jika kamu ingin menasihatinya kepada hukum syariat, maka janganlah kamu kasar omongannya terhadapnya. Iya. Kenapa? Ini terus. Wala tunafirhu apa lagi gitu. Wala tunafirhu minat tafaqquhi fid din. Nafaroh membuat lari. Nafaroh. Maksudnya beda. Jangan bikin dia lari. Berbuat lari. Jangan bikin dia lari. Tunafirhunya membuat dia lari, berarti. Ya. Membuat jauh. Membuat jauh aja gitu ya. Minat tafaqquhi fid din. Janganlah kamu membuat dia jauh dari memahami agama, memahami tafaqquh di dalam agama. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Udah. Dan Allah memberi petunjuk pada yang dia hendaki ila siratim mustaqimin, ke jalan yang lurus. Berarti yang diberi petunjuk yang dia kehendaki aja itu ya. Iya, yang Allah kehendaki.
Mau dikendaki berarti sesat terus gimana tuh? Kalau yang nggak dikehendaki, orang ini kan dikasih kebebasan oleh Allah. Kamu Iya. tidur nggak belajar, ya udah. Pilihan sendiri kan? Memang pilihan sendiri. Maksudnya kalau keburukan memang perbuatan kamu sendiri. Tapi kalau kebaikan memang dari Allah. Kalau keburukan dari kita sendiri. Iya. Tapi Kan tadi innan nafsal ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi tadi di balaghah. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak mensucikan diriku. Innan nafsa, karena nafsu ammaratun bisu, menyuruh keburukan. Memang nafsu kamu ini nyuruh keburukan. Keinginan kamu loh, coba bedakan keinginan kamu. Kalau belajar diperintah oleh Allah. Belajarlah. Kamu mau belajar? Nggak mau kan? Disuruh milih main game, iya. main HP seharian, sama belajar, pilih mana? Yang pilih yang enak. Ya pilih main game. Ya main game. Nah, maksudnya memang kita ini, makanya jiwa itu bertingkat-tingkat. Awal-awal kita ammarah bisu, menyuruh keburukan. Terus orang itu yang berbuat jahat dirinya sendiri. Tapi kalau Allah yang gerakan seluruh makhluk hidup, maksudnya gimana Tat? Kalau misalnya orang itu berbuat kejelekan gitu? Kayak begini, kamu masuk ke dalam mall. Iya. Dalam mall kan, yang bikin jajan-jajan barang-barang di dalam mall itu kan bukan kamu. Iya. Tapi ketika kamu milih, yang bayar siapa? Saya lah. Yang tanggung jawab kan? Iya. Yang tanggung jawab untuk memilih kan? Iya. Kamu. Iya. Sama dengan perbuatan kita tuh. Semuanya dibikin oleh Allah. Tetapi kamu kan bisa milih. Nah, tanggung jawab itu karena kamu bisa milih. Kamu bisa milih gak? Milih sendiri. Mau makan dia, nggak makan dia, belajar ya, nggak. Bisa. Tapi Allah yang bikin tuh. Allah yang bikin. Bikin belajar, Allah bikin nggak belajar, Allah yang bikin, yang menciptakan. Iya. Iya. Tapi ya kamu yang milih itu, kamu milih. Jadi sebenarnya maksud segala sesuatu itu kehendak Allah tuh gimana sih? Ini nggak ngerti sih. Itu hakikat. Itu hakikatnya aja betul. Jadi manusia ini dia ada syariat, ada hakikat. Secara kita ini patokannya syariat kepada diri sendiri ya. Syariat. Patokannya. Kita ngambilnya tidak boleh keluar dari syariat. Jadi bagian luar syariat. Mau nikah harus, memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kan kita milih istri. Oh ini, milih yang itu. Tapi hakikatnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi milih begitu. Nah, tanggung jawab itu karena milih. Oh milih istri yang ini. Nanti istri gak sempurna, namanya juga istri kan. Sama juga suami gak sempurna juga. Istri nih, milih yang ini, kriteria 100, tapi setelah di kenyataan gak bisa 100, 10 lah. Iya, harus dibuang 90. Gak ada yang bisa 100% tuh. 90 dibuang. Kalau pacaran mah gak efektif. Kita pakai doa aja, doa dan istikharah, doa kepada Allah. Memang kita minta benar-benar dikasih tuh. Kamu sudah pacaran tuh? Enggak, saya kenal istri ini seminggu langsung nikah. Wah, seminggu langsung nikah tuh? Seminggu. Tapi nikahnya siri dulu, nggak ke KUA langsung. Oh, nikah siri dulu? Iya, nikah siri di pesantren. Di pesantren apa namanya? Iya dulu, baru setelah. Bukan di Nurul Iman? Bukan. Berarti di Nurul Iman udah nikah itu? Siapa? Ustadz? Enggak, belum. Aku bisa di Darul Ulum. Maksudnya setelah dari Nurul Iman, setelah dari Jakarta. Iya. Setelah dari Jakarta saya kan pulang kan. Iya. Nikahnya ke pesantren maksudnya. Berarti ketemu setelah dari Jakarta ketemu sama istri Ustadz itu? Setelah saya di Madura. Setelah di Madura? Iya. Saya kan pulang ke Madura nih. Iya. Nah, ketemu. Oh. Seminggu langsung. Beneran nggak ada pacaran? Tapi kok bisa seminggu langsung nikah gitu? Ya tahu. Takdir mah.
harus semangat. Ini udah ini kan? Udah. Nah, kita lanjut insyaallah. Wallah alam dulu nih.